親方様。無惨だ。宇津に無惨だ。無惨。おかみかぐらようかとった。なんだこりゃ。しっかりつかまって。炭治郎。これで私を追い寝たつもりは手触りのにがりども皆殺しにしてよ。色はお前のだ。絶対に苦い。必ず倒せ。全てに無だ。Di episode sebelumnya, kita melihat pelatihan para pilar. Lalu setelah itu, Shin kemudian berpindah ke rumah Uboyashiki. Uboyashiki yang tengah terbaring sakit, tiba-tiba dihampiri seseorang yang mengatakan, "Hei, jadi kau di sini ya? Senang bertemu denganmu." Uboyashiki yang mendengar suara orang itu, seketika langsung tahu bahwa orang itu adalah Muzan. Muzan yang melihat Uboyashiki yang tengah sakit keras kembali tersenyum mengatakan, "Wah, kau benar-benar terlihat mengenaskan Uboyashiki." Uboyashiki yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, "Akhirnya kau datang ke rumahku, tepat di hadapanku. Kibutsuji Muzan, iblis yang dicari oleh keluargaku dan para pemburu iblis selama ribuan tahun." Lalu karena dirinya penasaran bagaimana wujud Muzan, Uboyashiki menyuruh istrinya memberitahu bagaimana rupa Muzan. Istrinya pun menjelaskan jika Muzan seperti orang berusia 30 tahun. Warna matanya merah menyala dan dia memiliki pupil mata seperti kucing. Lalu setelah diberitahu ciri-ciri Muzan, Uboyashiki kemudian mengatakan jika dirinya sudah menduga pasti Muzan akan datang untuk membunuhnya suatu hari nanti. Muzan yang terus melihat Uboyashiki dengan tatapan merendahkan juga kembali mengatakan, "Aku sangat kecewa Uboyashiki. Aku sudah hidup ribuan tahun tanpa menua sedikit pun. Dan keluargaku yang sudah menggangguku selama ini malah mengalami penuaan seperti ini. Sungguh menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Baumu sungguh busuk seperti mayat Uboyashiki." Uboyashiki yang mendengar itu terlihat mencoba untuk duduk sambil mengatakan bahwa dirinya juga sudah tahu jika sebentar lagi dirinya akan mati. Karena itu dirinya sudah mendedikasikan hidupnya untuk membunuh Muzan. Muzan yang mendengar Uboyashiki ingin sekali membunuhnya kembali meremehkannya mengatakan jika impian Uboyashiki akan berakhir malam ini karena sekarang dirinya akan membunuhnya. Dan biarpun dirinya sudah membunuh ribuan orang selama ini, dirinya masih bebas berkeliaran kemanapun. Tidak ada namanya dewa bahkan Buddha yang akan menghukumnya. Uboyashiki yang mendengar Muzan berkata sombong seperti itu langsung tersenyum mengatakan, apakah Muzan benar-benar menjalani kehidupan dengan tenang selama ini? Pasti Muzan mempunyai sebuah impian dan dirinya sangat yakin jika impian itu belum dicapai oleh Muzan. Muzan yang mendengar itu seketika langsung terdiam. Lalu melihat anak-anak Uboyashiki yang masih asik bermain, dirinya mulai merasa ada yang aneh. Kenapa Uboyashiki berserta keluarganya masih bisa tenang seperti itu? Lalu menyadari ada sesuatu yang ganjal, Muzan kemudian langsung berniat untuk membunuh Uboyashiki.
Sementara di tempat yang lain, Tanjiro beserta para pilar yang mengetahui Ubuyashiki dalam masalah terlihat langsung bergegas ke rumah Ubuyashiki dengan wajah sangat khawatir. Namun sebelum mereka sampai di rumahnya, terlihat sebuah ledakan besar menghancurkan kediaman Ubuyashiki. Mereka yang melihat ledakan besar itu tentu semakin sangat panik. Sementara Muzan yang tadi berada di dalam rumah Ubuyashiki terlihat sekarang seluruh tubuhnya yang sudah terbakar oleh api. Ia dengan wajah yang juga sudah hancur terlihat begitu sangat kesal mengatakan, "Ubuyashiki, dia berserta keluarganya meledakkan diri bersama-sama. Aku mengira dia hanyalah manusia biasa. Ternyata dia benar-benar orang yang sangat gila. Aku tidak menyangka dia akan melakukan rencana seperti ini." Muzan yang terus mencoba memulihkan tubuhnya kembali menyadari para pilar yang mulai mendekat. Ia yang semakin panik karena tubuhnya belum pulih kembali dikejutkan oleh serangan darah iblis yang langsung menusuk tubuhnya. Muzan yang kebingungan diserang dengan jurus darah iblis segera mencoba untuk keluar. Namun tepat setelah itu terlihat iblis Tamayo yang langsung menusuk perut Muzan dengan tangannya. Muzan yang melihat ada Tamayo di hadapannya tentu kebingungan menanyakan, kenapa Tamayo bisa ada di sini. Tamayo yang memang merencanakan hal ini dengan Ubuyashiki langsung tersenyum mengatakan jika tangannya yang berada di dalam perut Muzan sudah ia campur dengan obat pengubah iblis menjadi manusia. Jadi sebentar lagi Muzan akan kembali menjadi manusia. Muzan yang mendengar itu seketika menjadi sangat marah dan langsung memegang kepala Tamayo mengatakan, "Kau benar-benar wanita keras kepala Tamayo, dan kebencianmu kepadaku tidaklah adil. Bukankah bukan aku yang membunuh suami dan anakmu? Bukankah yang membunuhnya dan memakannya adalah kau Tamayo?" Tamayo yang mendengar itu langsung menangis mengatakan, "Kalau aku tahu itu akan terjadi, aku tidak akan mau menjadi iblis. Yang kuinginkan hanyalah bertahan hidup dari penyakitku. Aku hanya ingin melihat anak-anakku tumbuh besar." Muzan yang sangat senang melihat Tamayo menangis mengingat keluarganya semakin memprovokasinya. Lalu di saat Muzan berniat menghancurkan kepala Tamayo, terlihat pilar batu yang sudah ada di belakang Muzan dan langsung menghancurkan kepala Muzan. Namun biarpun Gyome sudah menghancurkan kepala Muzan, terlihat di sini Muzan yang masih hidup dan kembali memulihkan kepalanya. Gyome yang menyadari dirinya tidak mungkin bisa menang melawan Muzan, kemudian berencana untuk menahan Muzan hingga matahari terbit. Lalu supaya Muzan tidak bisa kabur kemana-mana, Gyome langsung menahan tangan Muzan dengan rantainya. Sedangkan Sanemi yang baru saja sampai dan melihat rumah Ubuyashiki yang sudah hancur dengan marahnya mengatakan, "Kurang ajar, apa yang sudah kau lakukan pada Oya Katasama?" Gyome yang melihat pilar lain sudah datang langsung memberitahu mereka jika iblis yang sedang berada di hadapan mereka saat ini tidak lain adalah Muzan, dan dia tidak akan mati meskipun mereka memenggal kepalanya. Mereka semua yang mendengar itu seketika langsung terkejut dan langsung menyerang Muzan bersama-sama dengan jurus mereka masing-masing. Namun Muzan yang melihat mereka menyerang bersamaan tiba-tiba mengeluarkan senyuman liciknya, dan tiba-tiba muncul sebuah kastil besar memisahkan mereka. Muzan yang memasukkan mereka di kastil tanpa batas kembali tersenyum licik mengatakan, "Kalian pikir kalian bisa menyudutkanku, ha? Kalian semua akan menuju ke neraka sekarang. Dasar pemburu iblis bodoh. Akan kuhabisi kalian semua malam ini." Tanjiro yang juga tengah terjatuh ke dimensi tanpa batas langsung menatap Muzan dengan tajam mengatakan, "Kaulah yang akan menuju ke neraka Muzan. Takkan kubiarkan kau lolos. Aku pasti akan membunuhmu." Muzan yang mendengar itu adalah suara Tanjiro juga langsung menatapnya dengan tajam mengatakan, "Coba saja kalau kau bisa Kamado Tanjiro." Tanjiro yang terjatuh di kastil tanpa batas terlihat sangat khawatir karena jika dirinya terjatuh di ketinggian seperti ini maka dirinya benar-benar bisa mati. Namun tepat setelah itu terlihat Gyu segera meraih baju Tanjiro dan melemparnya agar tidak terjatuh.
Tanjiro yang diselamatkan oleh Giyu langsung mengucapkan terima kasih. Tapi di saat Tanjiro tengah fokus ke arah Giyu, tiba-tiba terlihat satu iblis yang akan mencengkeram Tanjiro dari belakang. Namun Tanjiro yang sudah menyadari ada iblis di belakangnya langsung dengan cepat menebasnya. Tapi Giyu yang menyadari masih banyak iblis di belakang Tanjiro langsung berteriak memperingati Tanjiro. Dan benar saja, terlihat iblis yang sangat banyak akan menyerang Tanjiro. Tanjiro dan Giyu yang melihat sekumpulan iblis itu tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan jurus mereka masing-masing dan langsung mencincang mereka tanpa sisa. Sementara di tempat lain terlihat Obane dan Mitsuri yang juga diserang oleh sekelompok iblis. Obane yang tidak ingin Mitsuri kenapa-napa dengan cepat langsung menebas mereka semua dengan jurusnya. Lalu setelah mengalahkan semua iblis itu, terlihat Obane yang langsung menanyakan keadaan Mitsuri. Sementara di kastil tanpa batas yang lain, terlihat Gyome dan Tokito tengah mencari keberadaan Muzan saat ini. Mereka yang juga dihadang oleh sekelompok iblis kemudian menyadari jika Muzan sengaja ingin membuat mereka lelah. Sedangkan Tokito yang belum tahu keadaan Oya Katasama kemudian menanyakan bagaimana keadaan Oya Katasama. Gyome pun menceritakan jika Oya Katasama sudah meninggal mengorbankan dirinya sendiri. Tokito yang mendengar itu langsung terlihat sangat marah mengatakan, bukan hanya kakakku saja, Muzan bahkan merenggut ayah keduaku juga. Muzan, akan kupastikan dia menderita sebelum kukirim dia ke neraka. Gyome yang juga sangat marah langsung menanggapi mengatakan, tenang saja, semua merasakan hal yang sama. Dan benar saja, pilar angin yang juga tengah dikepung oleh puluhan iblis terlihat menangis sambil mengamuk menghabisi puluhan iblis yang menyerangnya. Lalu pilar Shinobu yang juga tengah berjalan di dalam kastil kemudian menemukan sebuah ruangan yang sangat berbau darah. Ia yang curiga dengan ruangan itu kemudian memasukinya dan menemukan satu iblis bulan atas yang tengah memakan puluhan wanita. Dan ternyata iblis itu adalah iblis bulan atas peringkat kedua, yaitu Doma. Doma yang menyadari kedatangan Shinobu langsung terlihat senang mengatakan, "Ah, ada yang datang ya. Wah, dia seorang gadis. Kau terlihat segar dan lezat. Aku harus berterima kasih pada Nakime nanti." Shinobu yang bertemu dengan Doma untuk pertama kalinya seketika teringat dengan perkataan kakaknya sebelum kematiannya. Jika iblis bulan atas yang menyerangnya memiliki noda darah di kepalanya, dia menggunakan sebuah kipas sebagai senjatanya. Dia selalu tersenyum dengan santai dan berbicara dengan tenang. Shinobu yang masih tidak menyangka akhirnya dirinya bertemu dengan iblis yang membunuh kakaknya kemudian dikejutkan oleh teriakan seorang wanita yang meminta diselamatkan. Doma yang melihat mangsanya berteriak kemudian menyuruhnya untuk diam. Namun tepat setelah itu terlihat Shinobu dengan cepat langsung mengambil gadis itu. Shinobu yang menganggap dirinya berhasil menyelamatkan gadis itu langsung tersenyum menanyakan keadaannya. Namun tiba-tiba terlihat kepala gadis itu yang langsung hancur tidak tersisa. Shinobu yang melihat bagaimana Doma menghabisi mangsanya dengan sadis langsung terlihat kesal mengatakan, "Kau benar-benar tidak waras. Kepalamu sudah tidak beres. Kau membuatku ingin muntah." Doma yang melihat Shinobu begitu sangat kesal langsung kebingungan mengatakan, "Kenapa kau kasar sekali? Padahal kita baru bertemu." "Oh, aku tahu. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kan? Akan kudengarkan ceritamu. Jadi silahkan bicara saja." Shinobu yang mendengar perkataan Doma seketika semakin sangat marah mengatakan, "Hal yang menggangguku, kau adalah iblis yang sudah membunuh kakakku. Apa kau tidak mengenali Hori ini?" Doma yang memperhatikan Haori yang dipakai oleh Shinobu langsung teringat kakak Shinobu yang sudah ia bunuh. Lalu seakan ingin membuat Shinobu lebih marah lagi, Doma dengan santainya mengatakan, "Gadis itu sangat manis dan imut. Aku tidak sempat memakannya karena matahari sudah mau terbit. Aku mengingat dia. Aku benar-benar ingin memakannya."
Shinobu yang sudah tidak tahan mendengar itu, dengan cepat langsung maju menusuk mata Doma. Namun biarpun Shinobu sudah menusuk matanya, terlihat Doma yang masih nampak santai dan langsung menyerang balik dengan jurus darah iblisnya. Shinobu yang untungnya masih bisa menghindari serangan itu, ternyata masih bisa merasakan bagaimana dinginnya serangan Doma. Dan di sini kita mengetahui sedikit kekuatan dari Doma, di mana ia menggunakan sebuah kipas menjadi senjata dan perisainya, dan dia mampu menghasilkan serangan es yang begitu sangat dingin. Lalu Doma yang kini sambil tersenyum menatap Shinobu, kemudian mengatakan, "Kau benar-benar cepat ya. Tapi sayang sekali, kau tidak bisa membunuh iblis hanya dengan tusukan. Leherku, kau harus mengincar leherku." Shinobu yang mendengar itu langsung menimpal mengatakan, "Aku memang tidak bisa membunuhmu hanya dengan tusukan. Tapi bagaimana dengan racun?" Doma yang baru menyadari tusukan Shinobu ternyata mengandung sebuah racun tentu membuatnya cukup terkejut. Namun karena racun itu sudah mulai menyebar, terlihat Doma yang langsung kesakitan dan memuntahkan banyak darah. Tapi di saat Doma terus memuntahkan banyak darah, terlihat dirinya yang kemudian tertawa mengatakan jika dirinya bisa menetralkan racunnya. Shinobu yang mendengar itu tentu membuatnya terkejut. Lalu sambil kembali terlihat sangat santai, Doma kemudian tertawa mengatakan, "Oh, astaga, ini menyenangkan sekali. Diserang dengan racun benar-benar menyenangkan. Aku menyukainya. Apa menurutmu campuran racun berikutnya bisa membunuhku? Ayo silahkan coba." Shinobu yang ternyata sudah menduga hal ini langsung bersiap-siap untuk melancarkan serangan selanjutnya mengatakan, "Baiklah, ini tidak masalah bagiku. Lagi pula aku sedikit menduga hal ini akan terjadi." Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, aku bakal upload secepatnya. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek. Biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke? Terima kasih. Dah.